Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baisa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasarnya ialah 3.1, menghubungkan sistem pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang mendukung kesehatan reproduksi. Indikator pembelajarannya adalah 3.1.1, menjelaskan pengertian sistem reproduksi manusia. 3.1.2, menjelaskan organ-organ sistem reproduksi beserta fungsinya. 3.1.3, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. 3.1.4, menjelaskan upaya pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu sistem reproduksi? Ya, sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Lalu, apa aja sih organ penyusun sistem reproduksi? Organ reproduksi dibagi menjadi dua, organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Pada pria, terbagi menjadi organ reproduksi luar dan dalam. Begitu juga pada wanita, terbagi menjadi organ reproduksi luar dan dalam. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya satu persatu. Pada organ reproduksi pria bagian luar, terdapat penis dan skrotum. Sedangkan pada bagian dalam, terdapat testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ada 3. Pertama, vesikula seminalis. Kedua, kelenjar prostat. Ketiga, kelenjar Cooper. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan tersedia dalam skrotum. Berdasarkan waktu, 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang memiliki ekor dan kepala, yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Saluran sperma. Sperma yang diproduksi di testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu hingga berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra dan pekerjaan sebagai saluran sperma menuju uretra. Pada organ reproduksi wanita, bagian luar terdapat vulva, sedangkan bagian dalam terdapat ovarium dan saluran kelamin. Saluran kelamin terbagi menjadi tuba fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar
dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Alat kelamin dalam. 1. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita yang ada di kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berukuran 4 x 3 x 2 cm. Di dalam ovarium ada kumpulan yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang ringan, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim berada di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Dinding rahim memiliki peran dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, selaput membran yang disebut selaput darah. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim disebut serviks atau mulut rahim. Vagina berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan berguna dalam proses kelahiran bayi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan tentang organ reproduksi pada pria dan wanita? Jika sudah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang gametogenesis. Apakah kalian tahu tentang gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet pada suatu individu. Gametogenesis terdiri atas dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Adapun oogenesis adalah pembentukan sel telur atau ovum. Pada saat gametogenesis berlangsung, terjadi pembelahan secara meiosis untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom induknya. Jika ovum dan sperma bersatu, akan membentuk zigot yang memiliki kromosom 2N. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, yaitu di bagian tubulus seminiferus. Di setiap satu bagian tubulus terjadi beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan. Sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus adalah sperma muda yang memiliki banyak sitoplasma. Proses pendewasaannya terjadi di epididymis. Sperma ini dipelihara oleh sel Sertoli. Spermatogenesis dimulai dari pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer secara mitosis. Selanjutnya, sel-sel ini membelah secara meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi 4 spermatid yang sama besar dan bersifat haploid. Spermatid merupakan gamet muda dan memiliki banyak protoplasma. Setelah mengalami diferensiasi yang rumit, spermatid berubah menjadi sperma yang fungsional. Nukleus mengecil menjadi kepala sperma dan sebagian besar sitoplasma dibuang. Hal ini dilakukan agar sperma mudah bergerak. Sperma ini mengandung enzim yang memiliki peranan penting
untuk menembus membran sel telur atau ovum. Peristiwa spermatogenesis tidak terlepas dari pengaruh beberapa hormon. Salah satu hormon tersebut adalah testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh testis yang berfungsi merangsang pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma. Selain itu, dapat mempengaruhi perkembangan organ reproduksi dan ciri kelamin sekunder, seperti tumbuh bulu dan kumis dan dada menjadi bidang. Oogenesis. Organ reproduksi perempuan mulai berfungsi setelah memasuki masa puber, di mana sel telur atau ovum sudah dapat terbentuk di dalam ovarium. Ovum dihasilkan oleh sel oogonia yang terdapat pada ovarium. Sel oogonia mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Pada masa pubertas, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Kemudian, oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit dan badan kutub sekunder. Pada pembelahan meiosis 2, badan kutub primer membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Pada pembelahan meiosis 2, badan kutub primer membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Adapun ootit berkembang menjadi ovum. Peristiwa ini dinamakan dengan oogenesis. Peristiwa oogenesis menghasilkan 1 sel ovum dan 3 badan kutub sekunder. Penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Penyakit atau kelainan sistem reproduksi dapat disebabkan oleh fertilisasi atau karena serangan mikroorganisme. Di antaranya adalah 1. AIDS atau HIV, 2. Gonorea, 3. Sifilis, 4. Amenorea, 5. Vulvovaginitis atau infeksi pada vagina, 6. Hipogonadisme, 7. Fibroid, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut dapat dilakukan dengan cara memelihara kesehatan organ reproduksi yang dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergizi, berolahraga, menjaga kebersihan badan, dan menghindari pergaulan yang tidak sehat, seperti minum alkohol dan penggunaan nafzah. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku latihanmu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.